Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Sebelum saya memulai kegiatan hari ini, saya mau ice breaking dulu. Kita langsung hal yang paling mudah di akhir kegiatan. Bapak Ibu bisa saling berhadapan. Nah, Bapak Ibu saya beri waktu 30 detik. Berarti Bapak ada bisa malah. Bapak Ibu saling memandang selama 30 detik. Ya. Nah, minta izin Bapak Kepala Sekolah dengan Bapak Mulyadi. Saya minta izin Bapak Ibu selama 30 detik Bapak Ibu saling menatap wajah temannya. Kita langsung menanamkan budaya positif di dalam diri kita. Kita saling senyum, jangan ketawa dong. Kita tanamkan budaya positif dengan memandang wajah teman selama 30 detik. Apa yang Bapak Ibu rasakan, apakah sudah berpengaruh, budaya positifnya sudah mempengaruhi Bapak Ibu? Silakan kita mulai dari sekarang 30 detik. Silakan saling memandang, tatapan saling menatap. Nah, ya. Saling, ya, artinya kan Bapak Ibu sudah menanamkan budaya positif, artinya ada pengaruh positif. Pandang temannya selama 30 detik sambil senyum ya Bapak Ibu, senyum, jangan ketawa. Senyum, dilihat mata temannya, dipandang. Di saat siang-siang seperti ini kan bosan ya kalau saat jam belajar. Nah, seperti itu Bapak Ibu menanamkan dengan anak murid di dalam kelas. Disuruh saling memandang biar semuanya bisa tersenyum, dipandang temannya. Bukan dipandang giginya ya. Oke? Sudah? Oke, silakan tepuk tangan Bapak Ibu. Silakan. Bapak Ibu, jadi tujuannya di sini saya tadi meminta Bapak Ibu untuk saling memandang selama 30 detik itu agar menanamkan nilai positif dalam diri Bapak Ibu. Saat memandang wajah teman itu artinya Bapak Ibu bahagia karena Bapak Ibu bisa tersenyum. Nah, jadi bisa Bapak Ibu tanamkan, bisa diaplikasikan atau diimplementasikan kepada anak-anak Bapak Ibu di kelas saat jam terakhir, di saat anak-anak sudah mulai bosan ya. Oke, baik Bapak Ibu. Kita mulai. Izinkan saya Anggi Erlianti selaku calon guru penggerak angkatan ke-11 ingin menyampaikan pengimbasan tentang diseminasi budaya positif. Diseminasi itu adalah menyebarkan penerapan dan pemahaman yang istilahnya kami pelajari dalam pendidikan guru penggerak itu adalah diseminasi. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya membacakan pengantar kegiatan ini. Bapak Ibu, konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama dalam konsep Ki Hajar Dewantara. Pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan potensi setiap murid. Oleh karena itu, menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung, inklusif, dan memberdayakan di sekolah menjadi kunci utama untuk mewujudkan visi pendidikan yang diinginkan. Nah, di sini yang dimaksud adalah kita sebagai guru di sekolah, tujuan kita itu adalah mendidik karakter murid kita. Jadi anak-anak datang ke sekolah itu Bapak Ibu bukan hanya bertujuan untuk belajar, menerima ilmu, mendapat nilai, setelah itu pulang, bukan seperti itu. Kita di sekolah itu berkewajiban untuk mendidik karakter anak, seperti itu. Oke, Bapak Ibu, seorang guru yang baik
harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Mungkin tadi yang sudah disampaikan kepala sekolah, kira-kira kita sudah melakukannya, sudah mengaplikasikannya, cuman kita kada tahu itu apa artinya. Nah, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep. Konsep-konsepnya adalah disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Konsep-konsep inilah yang akan kita kupas secara tuntas dalam kegiatan siang hari ini. Nah, memasuki pada konsep yang pertama, yaitu disiplin positif. Kira-kira Bapak Ibu yang ada di sini pasti tahu ya arti disiplin positif. Ada yang mau menjawab apa pengertian dari disiplin positif? Mohon izin Pak. Silakan kepada Ibu Dina, minta tolong Ibu sana. Silakan Ibu Dina berdiri. Bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adalah pendekatan untuk mendidik anak tanpa hukuman dan hadiah, dengan cara mengajarkan mereka untuk mengontrol diri dan membangun kepercayaannya. Bisa dilakukan oleh Bu Radna. Ya, mengontrol diri ya, betul sekali Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu dong buat Ibu Dina. Terima kasih Ibu Dina. Bisa ada yang mau menambahkan lagi pengertian disiplin positif? Silakan Ibu Ratna. Silakan berdiri Ibu Ratna. Ada yang mau bantu menjawab? Bisa Ibu Nelly, silakan. Minta tolong mikrofon Ibu Nelly di belakang. Menambahkan sedikit, disiplin positif di sini tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran kepada anak sehingga bisa kemudian selain untuk menumbuhkan kesadaran pada anak juga untuk memperdayakan anak supaya mandiri melakukan sesuatu. Tadi sudah dijelaskan tadi, melakukan sesuatu tanpa iming-iming, atau melakukan hukuman atau ancaman atau misalkan iming-imingnya dapat hadiah. Jadi tanpa itu anak-anak sudah bisa melakukan dengan sadar sendiri. Iya. Itu aja. Terima kasih. Iya, tepuk tangan buat Ibu Nelly. Terima kasih Ibu Dina dan Ibu Nelly. Betul sekali ya, disiplin positif adalah tindakan yang dilakukan oleh anak-anak murid kita tanpa ada iming-iming. Baik, kita lihat Bapak Ibu. Nah, di sini disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi kita di sini mengajarkan anak-anak untuk bertanggung jawab, Bapak Ibu, dan menumbuhkan kesadaran diri pada diri murid kita. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri. Betul tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Dina dan Ibu Nelly. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakannya. Salah satu contohnya adalah mengontrol diri itu seperti anak-anak bersekolah. Mereka itu sekolah bukan tanpa paksaan, tapi mereka sadar diri bahwa sekolah itu adalah kewajiban mereka. Nah, itu salah satu tindakan dalam mengontrol diri. Selanjutnya, disiplin positif, yaitu disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, motivasi dalam diri mereka, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman, atau reward tadi, atau iming-iming, kata yang disampaikan oleh Ibu Nelly tadi. Jadi mereka sudah sadar kalau mereka melihat di lingkungan sekolah itu sampah berserakan, tanpa disuruh, tanpa dipaksa Bapak Ibu guru, langsung mereka mengambil sapu, mengambil serok, membersihkan halaman. Itulah yang
membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, artinya motivasi di dalam diri. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Kita lanjutkan. Budaya positif. Budaya positif itu adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga untuk menciptakan budaya yang positif di sekolah. Guru kita, Bapak Ibu, hendaklah mampu menjalankan perannya dalam menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan di sekolah. Karena budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir dan bertindak serta mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai guru itu membuat murid kita dulu nyaman, aman dan nyaman, baru mereka bisa belajar dengan tenang. Jangan suasananya di sekolah ribut, misalnya di kelas, kita kondisikan dulu suasana kelas yang bagaimana, yang pasti membuat kita sebagai guru nyaman, murid pun nyaman, sehingga proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Nah, Bapak Ibu, dalam penerapan budaya positif tadi yang telah Bapak Ibu sampaikan, terdapat nilai-nilai kebajikan yang ada pada murid kita, dan tadi sudah disampaikan oleh kepala sekolah bahwa sudah beberapa hal yang kita lakukan di sekolah. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan seperti apa yang sudah pernah kita terapkan di sekolah kita? Silahkan yang mau menjawab. Bapak ini mengucapkan salam. Mengucapkan salam, betul. Tepuk tangan Bapak Ibu. Selain daripada mengucapkan salam, kira-kira apa Bapak Ibu? Saling bersalam-salaman, betul. Ada lagi Bapak Ibu? Saling menyapa, iya betul sekali Bapak Ibu. Tadi yang telah disampaikan kepala sekolah juga ada 5S, senyum, sapa, santun, sopan, dan salam. Nah, itu tertuang, semua nilai-nilai kebajikan itu ada pada profil pelajar Pancasila. Karena kita sudah memasuki kurikulum merdeka dalam beberapa tahun ini, nilai-nilai kebajikan yang ada pada murid kita itu sudah masuk ke dalam profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila? Yang pertama apa Bapak Ibu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sudah kita terapkan di sekolah kita. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu contohnya apa kira-kira yang sudah kita terapkan di sekolah kita? Kegiatan apa? Jumat takwa, sholat duha. Itu adalah salah satu kegiatan yang sudah kita imbaskan ke murid-murid kita dalam elemen beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berdoa sebelum belajar, membaca Asmaul Husna. Itu salah satu penerapan beriman dan bertakwa. Selanjutnya, bergotong royong. Bergotong royong, contoh yang paling sederhana adalah apa ya? Bergotong royong. Piket, betul sekali Ibu Nelly. Piket kebersihan di dalam kelas itu sudah mengajarkan anak murid kita untuk bergotong royong karena mereka piket menyapu sama-sama. Itu sudah kita terapkan, hanya saja kadang kita belum paham poin apa saja sudah kita tanamkan kepada murid-murid kita. Dari dulu sebenarnya bergotong royong ini sudah ada. Selanjutnya adalah mandiri. Mandiri apa ya Bapak Ibu artinya? Bukan mandi sendiri, tapi iya, mandiri adalah mereka bisa mengerjakan tugas tanpa dibantu oleh Bapak Ibu guru di kelas. Misalnya sudah tahu pagi-pagi saat ibu atau bapak sudah masuk ke kelas, kita mau belajar apa hari ini, mereka sudah siap, buku sudah siap, halaman yang akan diajarkan sudah siap, itu yang namanya mandiri. Jangan sampai kita masuk ke dalam kelas, anak-anak buka halaman 20, itu kita belum mengajarkan anak murid kita untuk mandiri.
Jangan ditanya lagi Bapak Ibu kalau sudah masuk ke dalam kelas, kita sudah mau belajar, jangan ditanya hari ini kita belajar apa, hari ini halaman berapa kemarin, jangan ditanya lagi, mereka sudah tahu. Nah, selanjutnya adalah berkebinekaan global. Ada yang tahu contoh berkebinekaan global itu seperti apa? Iya, tidak membeda-bedakan dalam berteman, betul sekali Ibu Sri. Mereka berteman dengan siapa saja, itu salah satu penerapan dalam elemen profil pelajar Pancasila tentang berkebinekaan global, merayakan acara-acara kegiatan hari besar, 17-an salah satu contohnya, kemudian memperingati Hari Sumpah Pemuda, Hari Ulang Tahun Pramuka, itu salah satu poin yang ada pada berkebinekaan global dan sudah tertanam nilai-nilai kebajikan dalam murid kita. Kreatif, contohnya apa? Kreatif itu Bapak Ibu bukan hanya anak-anak itu membuat hasil karya di dalam kelas, misalnya kegiatan P5, anak-anak membuat tas, membuat apa ini namanya? Ecobrick, atau membuat bahan-bahan prakarya yang mengangkat tema kearifan lokal. Bukan hanya itu, kreatif itu bukan semata-mata itu saja. Anak-anak misalnya datang dengan menyambut guru dengan tersenyum, misalnya dengan hati senang, itu anak-anak sudah kreatif dengan menyambut bapak ibunya, bukan dengan menyambut keributan tapinya di sini ya. Selanjutnya bernalar kritis. Anak-anak dalam bernalar kritis adalah mampu menjawab soal-soal di kelas tanpa dijelaskan oleh guru. Misalnya tanpa dijelaskan dulu, anak-anak sudah bisa menjawab soal-soal pertanyaan dari bapak ibu, atau misalnya dalam bidang olahraga sudah tahu gerakan apa saja yang harus mereka lakukan saat pemanasan, berarti anak-anak sudah masuk poin bernalar kritis. Nah, itu bapak ibu nilai-nilai kebajikan yang ada pada anak murid kita itu sudah masuk, sudah diramu dalam profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Ada yang bisa menjawab, Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia itu apa? Siapa yang bisa bantu? Silakan Ibu Hani. Tolong mikrofon Ibu Nelly. Iya. Terima kasih Ibu Hani atas kesempatannya. Saya mau mencoba menjawab apakah yang dimaksud dengan motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia yaitu ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, sehingga sebagai tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi ini biasanya bersifat eksternal. Kemudian yang berikutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, baik berupa pujian atau hadiah. Motivasi ini bersifat eksternal juga. Yang terakhir, motivasi menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini bersifat internal, yaitu dari dalam diri mereka sendiri. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong buat Ibu Hani, Bapak Ibu. Betul sekali Ibu Hani, terima kasih atas jawabannya, sangat jelas sekali. Tadi Ibu Hani sudah menjelaskan motivasi perilaku manusia dari eksternal dan internalnya. Baik Bapak Ibu, kita lihat. Betul sekali tadi yang telah disampaikan oleh Ibu Hani. Motivasi perilaku manusia adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi perilaku manusia dalam segi internal. Ya. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas. Bapak Ibu, kira-kira semua Bapak Ibu sudah menerapkan atau membuat belum keyakinan di kelasnya masing-masing? Sudah ya, itu sudah pasti. Jadi tidak perlu lagi saya di sini untuk menjelaskan apa itu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, karena pasti semua wali kelas itu pasti membuat keyakinan atau kesepakatan di dalam kelas. Nah, Bapak Ibu,
keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu artinya guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Murid harus terlibat dalam membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Apa saja poin-poin yang harus kita lihat dalam membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas? Yang pertama bersifat abstrak. Abstrak artinya tidak terlihat, tapi mereka bisa memunculkan ide-ide atau gagasan langsung dari kepala mereka masing-masing, murid-murid kita. Kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, maksudnya kata-kata yang dipakai itu kata-kata yang baik. Jangan misalnya mereka membuat keyakinan kelas, siswa dilarang membuang ingus keluar, kan kata-katanya kurang pas saat kita membuat dalam sebuah keyakinan. Jadi dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi jangan terlalu panjang saat membuat keyakinan kelas, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kita lihat kondisi kelas kita seperti apa. Misalnya membuat wajib mematikan AC saat pulang sekolah. Kalau di dalam kelas kita tidak ada AC, ngapain kita buat kata-katanya yang tidak sesuai dengan kondisi di dalam kelas. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi seluruh siswa, seluruh murid di dalam kelas itu ikut terlibat, walaupun mereka tidak bisa menulis, tapi tetap kita tanya maunya seperti apa, Dek, sayang. Ini keyakinan kelas dari kelas saya, kelas 4B. Keyakinan kelasnya adalah mulai hari dengan selalu tepat waktu. Datang tepat waktu di saat sebelum bel berbunyi, anak-anak sudah harus berada di dalam kelas. Memastikan membawa semua perlengkapan PR-nya sudah, materi belajarnya sudah. Jadi anak-anak tidak ada lagi istilahnya ketinggalan. Bersikap baik dan menghargai semua orang, mendengarkan guru dan teman sekelas, serta mengikuti arahan, kerja keras dan melakukan hal yang terbaik. Itu adalah keyakinan kelas yang sudah kami sepakati antara saya selaku wali murid, selaku wali kelas dan murid-murid saya di dalam kelas. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ini tadi beberapa poin dari konsep-konsep budaya positif. Kebutuhan dasar manusia, ada yang bisa bantu saya atau Bapak Ibu bisa menjawab kebutuhan dasar kita apa saja? Boleh? Saya mau bertanya dengan Ibu sana. Silakan Ibu sana, mikrofonnya. Kebutuhan dasar manusia kira-kira apa saja, Ibu sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 5 kebutuhan dasar manusia, yang pertama yaitu bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Iya, terima kasih Ibu Sana. Tepuk tangan Bapak Ibu buat Ibu Sana. Betul sekali Bapak Ibu. Yang dimaksud kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Bertahan hidup. Tadi kita lihat, kita buka. Tadi beliau sudah menjawab bertahan hidup. Kemudian apa tadi? Kasih sayang, kesenangan, kebebasan, penguasaan. Ya. Nah, kebutuhan dasar manusia, apa dong? Apa sih yang dimaksud kebutuhan dasar manusia? Adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Pasti itu semua orang, termasuk Bapak Ibu yang ada di sini juga pasti memiliki kebutuhan. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu, yang namanya kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Pertama tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Sana, betul sekali, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Bertahan hidup kira-kira kita memerlukan apa saja? Tempat tinggal, rumah, makanan, itu adalah kebutuhan dasar kita. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Tentu kita selalu ingin disayang oleh siapapun. Dimanapun kita berada, kita tidak ingin ada orang yang membenci dengan kita.
dan ingin rasa diterima dimanapun kita berada, kita ingin semua orang menerima kita, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Selanjutnya ini ada studi kasus, Bapak Ibu. Seorang siswa perempuan di kelas 4B, kelas saya sendiri, yang bernama Nisa, mengeluhkan kepada saya selaku wali kelas, dia merasa tidak nyaman karena sering diusili teman sekelasnya yang bernama Putra setiap hari saat jam belajar. Nah, jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Putra melakukan hal itu? Bapak Ibu ada yang bisa menjawab kira-kira apabila Bapak Ibu berada di situasi seperti saya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Bisa menjawab? Silakan Bapak, mikrofon. Boleh. Siapa dari programnya Nisa, Pak. bisa diusir oleh Putra? Iya, betul sekali. Belum di luar jawab ini diingatkan ada film bulan kemarin buat. Jadi lelaki yang usil dengan lawan jenis atau dengan beginian, atau beginian usil lawan lelakian, atau beginian usil dengan beginian, atau lakian usil dengan lelakian, itu biasanya yang pertama adalah rasa tersaingi. Ya. Rasa tersaingi, dia merasa tersaingi dengan keadaan teman di situ. Apakah ia merasa lebih pintar? Apakah ia merasa lebih berduit? Apakah kawanannya lebih senang lawannya? Tidak satu, Pak. Kalau yang sesama jenis. Tapi kalau yang lawan jenis, bisa jadi ada perasaan suka, ada perasaan ingin menghendaki, dan itu terlihat pada saat film yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan melalui seksual yang ada kemarin itu, bahwasanya pendidikan karakter itu yang dilakukan. Jadi itu sangat terjadi dengan kita sebagai guru. Nah, lalu untuk mengatasi, bagaimana cara kita mengatasi anak yang seperti itu, kita harus mengenal situasi, kondisi, kepribadian daripada anak itu. Karena menutup kemungkinan bisa juga ini yang hendak lawan itu, bisa. Atau bisa juga ini pernah tersakiti lalu melawan, bisa jadi. Iya. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu harus kita pamerkan. Kita dia berdua satu-satu, dipanggil, Pak. Dipanggil satu-satu tapi dengan menumpang zaman pemanasan. Itu salah satunya. Jadi ada beberapa trik untuk mengatasi itu. Yang salah satunya adalah kita harus tahu betul apa sih kelakuan daripada anak itu jadi sampai emosi. Nah, seperti itu, Bu. Ya, terima kasih, tepuk tangan dulu buat Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih Bapak, luar biasa. Tadi Bapak sudah menjelaskan alasan-alasan yang menurut beliau apa yang membuat Putra ini mengusili Nisa temannya tadi, baik dari segi beliau memandang sudut Putra mengganggu sesama jenis ataupun lawan jenisnya, dan beliau tadi memberikan paparan, andai kata beliau yang menghadapi situasi seperti itu, yang beliau lakukan adalah dengan mengenali karakter muridnya dulu. Baik Bapak Ibu, kita lihat di sini alasan Putra. Yang pertama adalah karena saat Putra tidak mengganggu temannya, dia merasa diabaikan oleh teman-temannya. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Putra adalah kebutuhan dasar bertahan hidup. Kenapa saya katakan bertahan hidup? Karena dia merasa sendiri kan?
Karena dia saat dia tidak mengganggu teman-temannya, dia diabaikan. Nah, seperti itu. Maka kebutuhan dasar yang dimaksud di sini adalah bertahan hidup. Alasan yang kedua, karena dia merasa sangat senang melihat temannya kesal. Karena Nisa ini teman murid saya di kelas ini orangnya latah, Bapak Ibu. Jadi saat ibaratnya ada buku jatuh atau ditowel sedikit di bahu, maka dia akan latah, dan itu kadang membuat teman-teman tertawa, termasuk si putra ini. Karena dia merasa sangat senang melihat temannya yang kesal, sehingga memperhatikan si putra ini kan maksudnya. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi putra adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, seperti itu. Kenapa saya katakan seperti itu? Mungkin di saat putra tidak mengganggu Nisa, si Nisanya ini mungkin cuek, mengabaikan keberadaan putra di sampingnya. Jadi saat si putra ini menoel-noel dan mengganggu si Nisa, maka dia akan merasa bahwa si putra ini diperhatikan oleh Nisa. Seperti itu, Bapak Ibu. Selanjutnya, alasan yang ketiga, karena temannya merasa takut dengan putra dan tidak berani menegurnya secara langsung, maka sebetulnya putra sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Karena Nisa tidak berani menegur putra, hanya diam, maka putra di sini merasa seakan-akan dia memiliki kekuasaan. Alasan yang keempat, karena dia merasa bosan dengan kegiatan di dalam kelas sehingga dia mencoba melakukan hal-hal yang bisa membuat dirinya terhibur, maka putra sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Makanya Bapak Ibu, saya di sini menekankan kenapa kita di kelas belajar itu sebagai guru adalah berupaya bisa meningkatkan, mengembangkan diri, meningkatkan kualitas kita sebagai guru untuk membuat pembelajaran yang berpihak pada murid dengan kondisi sekolah, kondisi kelas yang aman, nyaman, dan kondusif, sehingga anak-anak kita itu belajar dengan nyaman. Itu tugas kita sebagai guru. Dan sampai detik ini, tugas itu masih harus kita tingkatkan lagi. 5 kebutuhan dasar manusia tadi yang sudah ada pada putra tadi, sudah ditunjukkannya dari bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Bertahan hidup itu tadi sudah dipaparkan seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan, kasih sayang dan rasa diterima, rasa diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Penguasaan itu adalah bentuk harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kebebasan adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Kesenangan adalah bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Ini kebutuhan dasar yang kita miliki, baik guru maupun murid. Selanjutnya adalah posisi kontrol restitusi. Apa itu posisi kontrol restitusi? Nah, Bapak Ibu, 5 posisi kontrol restitusi, kita sebagai guru mungkin sudah melakukan 5 ini, Bapak Ibu. Pertama, kita sebagai guru adalah posisi kita sebagai penghukum. Pasti sudah pernah kita lakukan. Membuat merasa bersalah, pasti. Sebagai teman, pasti ada. Sebagai pemantau juga ada. Mungkin yang belum ini adalah manajer. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Sebagai penghukum, contoh, kamu harus membersihkan kelas karena tadi ribut. Berarti Bapak Ibu sudah melakukan penerapan posisi kontrol sebagai penghukum. Yang tidak ikut, yang datang terlambat mengikuti upacara bendera, hormat dimuka tiang bendera. Berarti posisi kita sebagai guru sebagai posisi kontrol penghukum. Atau kita teriaki, ayo dengarkan ya, Bapak, lari sana. Bisa, itu sebagai penghukum. Pembuat merasa bersalah. Ini biasanya gurunya agak lembut bicaranya. Berapa kali kamu sudah ibu ingatkan untuk jangan mengganggu teman. Kamu selalu membuat ibu kecewa. Seperti itu. Kalau ibarat bahasa Banjarnya, ikam nih kecewa ibu ke itu, nah ibu kenapa lagi bu pandir ikam. Nah itu artinya murid sudah membuat merasa, kita sebagai guru adalah membuat murid itu merasa bersalah. Ini adalah posisi kontrol guru. Nah contoh sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya. Sekali ini aja, sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi. Atau misalnya kita ambil contoh murid seperti Bintang misalnya. Kita bisa ambil posisi kontrol kita sebagai teman, misalnya
Bintang, bantu ibu dong kerjakan yang soal nomor 5, selesaikan dong Bintang. Bantu ibu ya, Bintang ya. Itu sudah kita memposisikan kontrol kita, kontrol guru kita sebagai seorang teman. Pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Itu biasanya guru nih yang mengancam nih. Tahu jalo kan, mun ibu sudah sarik nih kan, tahu jalo, bu suruh bersihkan WC. Ini mantau nih sudah. Manajer, nah ini yang harus kita kupas. Posisi kontrol guru sebagai manajer. Kita datangi, kita tanya muridnya, kita panggil yang salah tadi, kita tanya, kamu tahu tidak kesalahan kamu apa? Atau kamu tahu tidak alasan ibu memanggil kamu apa? Kita tanya, kira-kira kamu mau tidak memperbaiki kesalahan kamu? Nah, ini yang hampir tidak pernah kita lakukan kepada murid-murid kita. Yang ada kita menghukum aja, memantau, menghukum. Jarang nih kalau kita terapkan sebagai teman juga dengan murid kita di sekolah. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu, ini adalah yang saya pelajari selama pendidikan program guru penggerak. Mungkin di mata Bapak Ibu segitiga restitusi ini masih mengambang-ambang. Saya pun juga tidak mengerti pada saat saya memasuki modul pembelajaran tentang segitiga restitusi. Sebenarnya memang sudah kita terapkan, tapi kita tidak tahu istilahnya apa. Nah, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog. Dialog artinya percakapan yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Ini yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Apa saja contohnya yang dimaksud menstabilkan identitas? Berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi semata-mata apabila murid kita salah, itu bukan berarti dia salah. Kita bisa saja mengatakan berbuat salah itu wajar, atau tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan kesalahan, pasti ya. Bapak ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa seperti itu. Ini kata-kata yang kita keluarkan dalam menstabilkan identitas saat anak melakukan kesalahan. Selanjutnya yang dimaksud validasi tindakan yang salah, poin kedua dari segitiga restitusi adalah berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa mengapa melakukan hal itu. Tanya Bapak Ibu, pastikan dia pasti ada alasan, bukan semata-mata dia melakukan kesalahan hanya karena dia senang, pasti ada alasannya, baik senang atau dia mencari kebebasan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, atau kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu, atau kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, dari dalam. Kita tanya keyakinan kelas kita apa, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Seperti itu Bapak Ibu saat kita menghadapi siswa kita yang melakukan kesalahan. Jangan langsung kita hukum Bapak Ibu. Budayakan kita ramah anak Bapak Ibu ya, jangan sampai ada statement di mata murid kita bahwa oh ibu ini ibu yang kejam, oh ibu ini ibu yang pemarah, jangan seperti itu. Ini adalah contoh saya sudah melakukan segitiga restitusi. Dipanggil ke sini. Ibu, saya telah melakukan kesalahan. Kesalahan apa yang sudah Putra buat? Saya menggabungkan sesaat yang mengerjakan tugas. Kenapa Putra melakukan itu? Saya hanya iseng saja, Bu. Apakah Putra tahu dengan mengusili Nisa itu sudah memancing emosinya sehingga dia mengeluarkan kata-kata yang kotor dan itu membuat Putra ada masalah? Iya, Bu. Saya tidak sengaja, itu hanya bercanda saja. Baiklah Putra, di sini Ibu tidak mencari siapa yang salah. Tujuan Ibu memanggilmu adalah ingin mencari penyelesaian masalah secara bersama-sama. Mungkin Putra punya alasan mengapa Putra melakukan itu terhadap Nisa. Pasti lucu ya membuat Nisa besar dan kedua. Iya, Bu. Ibu lihat Putra merasa senang melakukannya, tetapi Putra tidak tahu yang kamu lakukan itu menyakiti orang lain sehingga sekarang kamu ada masalah. Iya, Bu. Sekarang mari kita bicarakan tentang
keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang belum kita lakukan. Bersikap baik sama orang lain, menghargai sesama teman, dan saling menghormati sesama teman, Bu. Kamu nantinya dengan kita keyakinan kelas kita. Tapi dengan mengganggu teman, mengerjakan tugas itu sudah menghargai dan bersikap baik dengan temanmu. Tidak, Bu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa kalau tidak bersikap bersih di kelas? Saya ingin jadi orang yang baik dan bisa menghargai teman, Bu. Baiklah, sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan meminta maaf kepada Nisa dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi, Bu. Bagus, tapi sekiranya kalau diulang lagi bagaimana? Saya bersedia menerima sanksi yang Ibu berikan. Baik, sekarang bermaaf ya nanti di kelas. Baik, Bu, terima kasih. Ya, sama-sama, setelah kembali ke kelas ya. Nah, Bapak Ibu, itu tadi video dari ulasan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan untuk murid saya di kelas. Jadi Bapak Ibu, saat kita menghukum anak itu posisikan diri kita sebagai posisi kontrol seorang manajer dan melakukan tahapan segitiga restitusi. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, alasan Bapak Ibu memanggil itu kenapa, tanya muridnya, kemudian validasi tindakan yang salah, kita tanya tindakan apa yang sudah dia lakukan, menurut dia betul apa benar yang sudah betul atau salah yang telah dia lakukan. Kemudian meyakinkan apa tadi? Maaf, saya lupa. Menanyakan keyakinan seperti apa yang sudah diterapkan di dalam kelas, apakah bertolak belakang dengan yang dia lakukan. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu, mudah-mudahan saat kita menemukan hal-hal murid kita melakukan kesalahan, kita melakukan atau menerapkan segitiga restitusi itu di sekolah kita. Bapak Ibu, sebelum kita menutup kegiatan hari ini, saya mohon izin sekali lagi Bapak Ibu untuk kegiatan ice breaking terakhir supaya Bapak Ibu tidak jenuh, tidak bosan dengan kegiatan ini. Silakan Bapak Ibu, kita menangkap Eli. Bapak Kepala Sekolah bisa bergabung dengan Bapak ini. Pak ini ke pinggir masuk. Iya. Bapak Ibu dimohon berdiri. Ice breaking terakhir yaitu menangkap Eli. Eli yang dimaksud di sini bukan Eli Ibu Lurah. Elinya adalah tangan kiri Bapak Ibu mengangkat telunjuk, tangan kanannya dibuka. Seperti ini. Jadi saat saya mengucapkan kata Eli, Bapak Ibu harus menangkap. Tangkap, ya. Tangkap, ya. Harus bisa menangkap. Jangan, jadi harus fokus nih. Bapak Ibu harus fokus menangkap. Berarti apabila Bapak Ibu fokus, berarti Bapak Ibu bisa menangkap. Terus yang ditangkap apabila dia fokus, berarti dia bisa menghindar. Paham ya? Contohnya misalnya saya sebut Eli. Nah, ya, seperti itu ya. Oke? Harus bisa fokus. Jadi fokus menangkap, fokus menghindar. Oke, saya lihat. Saat saya mengatakan semua menjawab, Bapak Ibu saat saya bilang konsentrasi, Bapak Ibu menjawab, ayo konsentrasi, seperti itu ya. Konsentrasi. Ayo konsentrasi. Oke. Di sebuah desa terdapat sebuah rumah yang isinya adalah sepasang sepasang suami istri yang memiliki 3 orang anak kembar. Angkat tangannya, angkat. Fokus dibuka, jangan seperti ini dibuka. Iya. 3 orang anak kembar ini, yang pertama bernama Ella.
Yang kedua bernama Eli. Siapa yang konsentrasi? Yang ketiga bernama Elo. Sudah dapat ya tadi ya? Kemudian kedua orang tuanya pergi ke sawah dan mereka menitip pesan kepada 3 anaknya. Anak-anak beliau yang bernama Elo dan bernama Eli dan yang bernama Elo untuk bertugas membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan memasak. Yang bertugas memasak adalah Eli. Yang bertugas membersihkan rumah adalah Elo. Dan yang bertugas untuk mencuci pakaian adalah Ella. Kemudian ice breaking terakhir adalah harus memeluk ya. Nah, yang terakhir, saat orang tuanya mencari anak beliau, ada 1 anak yang hilang. Yang hilang adalah saat mencari, yang ada di kamar itu adalah Elo. Dan yang hilang ternyata adalah Ella. Dan yang bertemu di belakang rumah adalah masih Ella. Dan ternyata ayahnya saat keluar rumah dia bertemu dengan Eli. Oke, berarti Bapak Ibu semuanya sudah konsentrasi. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Artinya tidak konsentrasi. Baik, kita memasuki penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru itu memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik. Diampu guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, sebagai manajer, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai standar nasional pendidikan. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan di sini kepada Bapak Ibu sebagai guru di sekolah, apakah Bapak Ibu selain merefleksikan diri ke anak murid, pernahkah Bapak Ibu merefleksikan diri sendiri sebagai guru seperti apa? Kita tunjukkan SDN Klayan Timur 3 memiliki guru-guru yang baik, yang profesional, dan berkualitas. Seperti itu Bapak Ibu. Demikian diseminasi yang telah saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Dewan Guru, terima kasih kepada Kepala Sekolah atas kehadiran Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktu. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan, mengimplementasikan budaya positif di sekolah kita, khususnya di kelas kita masing-masing. Sebelum kegiatan ini ditutup, marilah kita berdoa bersama-sama mengucapkan hamdalah. Demikian presentasi dari saya. Salah hilapnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.